Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamada Brilian Taufik. Saya dari kelas TMK 3B dengan NIM 361921302058. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan dari mata kuliah infeksi las. Yaitu yang pertama, jelaskan prinsip kerja pengujian NDT pada hasil pengelasan. A. Uji visual. Pemeriksaan pada hasil akhir pengelasan yang paling dasar dilakukan adalah dengan pemeriksaan visual atau VT. Pemeriksaan visual dilakukan dengan mengobservasi hasil tampilan dan bentuk lasan. Pemeriksaan tersebut diantaranya pada bentuk manik las, bentuk dan kedalaman penetrasi las, cacat yang mungkin terbentuk, dan kesempurnaan fusi. Yang B, yaitu uji depenetran. Prinsip kerja dari metode depenetran tes adalah menggunakan cairan penetran dengan memanfaatkan kemampuan yang bisa melewati celah discontinuity serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan. Dengan begitu cacat pada material dapat terdeteksi. Yaitu tadi adalah jawaban dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 yaitu sebutkan cacat las yang digambarkan di bawah ini. Ada 13 cacat las yang bisa saya sebutkan, yaitu yang pertama crater crack, yang kedua longitudinal crack, yang ketiga head affected zone crack, yang keempat toe crack, dan yang keenam root crack, yang ketujuh root surface, yang kedelapan throat crack, yang ke-9 toe crack, ke-10 transversal crack, ke-11 underbit crack, yang ke-12 well interface crack, dan yang terakhir yaitu 13 well metal crack. Itulah beberapa macam cacat las yang bisa saya sebutkan. Soal yang nomor 3, jelaskan acceptance kriteria cacat las dengan pengamatan visual menurut standar AWS D1.1, yaitu keretakan maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan cembung yang telah ditekuk. Yang 2, jumlah cacat terbesar tidak boleh melebihi 10 mm pada cacat yang ukurannya antara 1 mm sampai 3 mm. Dan yang ketiga, retak pada pojok permukaan maksimal 6 mm kecuali yang disebabkan oleh slag inclusion atau fusi yang lainnya. Maka maksimal dimensi yang diperbolehkan adalah 3 mm. Nomor 4 yaitu jelaskan gambar cacat di bawah ini sertakan alasan penyebab terjadinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 gambar cacat las. Yang pertama, cacat las distorsi merupakan sebuah perubahan bentuk material yang diakibatkan panas yang berlebihan saat proses pengelasan berlangsung. Distorsi ini terjadi saat proses pendinginan karena adanya panas yang berlebih. Maka material dapat mengalami penyusutan atau pengembangan sehingga akan tarik-menarik dan membuat material tersebut melengkung. Untuk gambar yang nomor 2 yaitu underfill. Cacat yang terjadi pada permukaan lasan, pengisian yang masih kurang, sehingga permukaan benda kerja lebih tinggi dari daerah lasan atau kampuh las. Untuk mengatasinya, dilakukan proses pengelasan lagi pada area tersebut atau diratakan semua daerah las dan dilakukan pengelasan secara menyeluruh agar ketinggian sama. Dan gambar yang terakhir yaitu cacat las root concavity adalah kurang kesempurnaan hasil pengelasan pada daerah akar atau hasil pengelasan penetrasi berbentuk cekung. Penyebab root concavity biasanya dikarenakan persiapan sebelum pengelasan yang kurang baik, seperti root gap yang terlalu sempit, pengaturan arus yang kurang tepat biasanya terlalu kecil, arus las yang terlalu besar juga menyebabkan root concavity,
travel speed atau kecepatan las yang terlalu tinggi. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.